Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Sore hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAUUSD. Seperti apa pergerakannya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan untuk memasuki sesi Amerika, seperti apa kondisi pergerakan market XAUUSD. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 16:32 di mana kurang lebih setengah jam lagi akan berakhir candle 4 jam dan berganti di candle 4 jam berikutnya. Oke, kalau kita perhatikan dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini ya, terlihat potensi daripada pergerakan XAUUSD masih dalam kecenderungan kenaikan ya. Kalau kita perhatikan dengan adanya sempat terjadi koreksi ya di area 1767 ya kalau kita perhatikan di sini. Setelah itu menjelang siang ya sampai dengan sore ini tadi sempat terjadi break di atas 1774.95 dan menyentuh area resisten yang sudah kita gambarkan 1783.93. Tapi posisi breaknya ini ya kalau kita perhatikan terjadinya sangat cepat sekali. Dan kemudian kalau kita lihat dan adanya potensi retest ya atau koreksi di time frame yang lebih kecil. Tapi nantinya kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, jika mana candle membentuk sebuah ekor panjang dan bodinya tidak terlalu besar dalam arti di bawah 50% ya daripada besarannya range candle impulsif ini ya. Kalau kita ukur range-nya ini cukup besar loh untuk yang di time frame 4 jam ini sampai dengan kisaran $15. Jadi satu candle ya selama 4 jam itu sudah mencapai $15 kurang lebihnya. Artinya memang dorongan daripada buyer ini di memasuki sesi Eropa ya sempat terjadi penguatan pada XAUUSD karena kalau kita perhatikan tadi indeks dolar sempat terjadi penurunan. Ya, ini kondisinya saat ini. Tapi menjelang sore hari ini ya, saat ini setelah terjadi kenaikan yang cukup signifikan yang memberikan informasi kuat bahwasanya harga sempat terjadi naik sampai 1783.93 dan saat ini mencoba ada tekanan seller ya yang menekan atau retest menuju wilayah 1774.95 sampai dengan 1772.58. Artinya jika mana nantinya menyentuh area 1772.58 sampai dengan 1774.95, kita hanya memastikan di candle atau di time frame yang lebih kecil daripada time frame 4 jam apakah ada pembalikan yang sifatnya ini retest terus kemudian dia naik kembali. Secara range pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, kalau kita ukur dari titik terendahnya hari ini sampai dengan titik tertingginya ini sudah mencapai range $17. Artinya pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini make sense ya, memasuki rata-rata $15-17. Artinya memang sangat tinggi sekali untuk pergerakan pembukaan dari sesi Eropa tadi ya. Dan kalau kita perhatikan dengan adanya informasi kuat terjadinya penguatan pada XAUUSD sampai dengan saat ini ya, karena dia masih bergerak di atas daripada pembukaan tadi pagi 1771.25 yang garis trendline merah ini menunjukkan potensi bahwasanya XAUUSD terjadi penguatan. Dan apakah nantinya menjelang sesi Amerika akan bergerak naik lebih tinggi? Yang pastinya saya memiliki target ya. Saya gambarkan targetnya dulu di time frame 4 jam ini. Yang pertama, kalau kita ukur menggunakan garis ukur dari titik terendahnya ya di kisaran 1767 ya. Kurang lebih di sini kalau kita tarik sampai dengan menuju area order block ya. Ini adalah ada area order block yang saya tandain ini mendekati wilayah 1800 ya. Mendekati 1800 ini masih bisa terjadi dengan range. Kalau kita perhatikan start awal 38,2% ini sudah mencapai range kurang lebih $20 ya. Kalau nanti dorongan buyer sangat kuat maka dia bisa menyentuh area order block berikutnya yaitu berkisaran $30-33. Ini yang momentum yang menurut saya bagus untuk pengambilan posisi sell di area order block. Kenapa di area situ? Kalau kita geser seperti ini ya, saya tandain. Sebentar, Anda bisa lihat sendiri. Nah, ini ada potensi swing terakhir. Tuh, perhatikan. Ini adalah swing terakhir ya nih. Saya perkecil lagi ya, saya tunjukkan. Nah, ini adalah potensi swing terakhir ya, Anda bisa lihat ya.
Ini lower high ya, terus kemudian lower low, lower high, dan membentuk tiga kali pengujian area 1617 baru dia naik, dan saat ini bergerak mendekati wilayah 1800 ya. Di wilayah ini Anda bisa lihat secara langsung, ini adalah area yang kemungkinan besar akan terjadi penolakan pada seller ya, atau memberikan konfirmasi kuat bahwasanya akan bisa terjadi penurunan berlanjut atau koreksi ya, dengan target kita selama kurun waktu 1 minggu ini dari Senin sampai dengan hari Jumat akan mencapai level 1729. Karena level 1800 ini yang saya maksud tadi, ada terdapat area order block yang memang ini belum tersentuh sama sekali selama pergerakan turun sebelum pergerakan naik. Nah, ini ya, belum ada sama sekali yang menyentuh wilayah ini. Jadi kemungkinan besar jika mana pergerakan ini akan bergerak naik menuju wilayah order block, ini potensi bagus untuk bisa sell. Tapi tetap stop loss-nya agak tinggi ya. Kalau kita ambil di 800, stop loss-nya kurang lebih $7 ya, sampai dengan di atasnya lah 1810 di kisaran di sini. Ya, sangat cukup lumayan tinggi. Jadi atur manajemen modal dan lotnya ya, yang menyesuaikan daripada stop loss Anda. Karena kalau ini nanti ternyata masih kecenderungan dia naik, bisa menjemput stop loss juga, itu yang namanya resiko. Ya, tapi potensi di sini sangat kuat ya dorongannya. Semoga aja dengan area nantinya baik hari ini atau besok bisa menyentuh wilayah ini, kita bisa target, karena ini adalah target koreksi kita yang sudah kita bahas di weekly analisa ya, mengenai trading plan saya. Oke, ini kondisi yang pertama, targetnya sampai area sana. Yang kedua, posisi target bawah ya, tetap ya ada atas dan ada bawah. Menurut saya target bawah untuk hari ini, kalau kita ukur dari titik tertingginya hari ini ya, itu bisa mencapai di kisaran open daily-nya ya. Ini mencapai $30, hampir $30 ya di wilayah ini, yaitu mendekati 1753 sampai dengan 55. Oke, saya tandain dulu. Ini target hari ini. Perhatikan, ini menjadi support atau low terakhir di hari kemarin, menjadi titik target kita ya untuk hari ini, untuk bisa mencapai wilayah ini. Jadi kita memiliki target atas dan target bawah. Oke, sampai dengan wilayah ini ya. Adapun kalau posisinya memang bergeraknya lebih kuat turun, kita masih memiliki target berikutnya adalah di 1749 sampai 47. Tapi ini sudah melebihi $30 range rata-rata harian ya. Ini kondisinya saat ini kita sudah memiliki area target atas, yaitu di area 1800. Target kedua kita, jika mana terjadi penurunan, maka dia bergeraknya di area 1753 sampai dengan 55. Ini dulu ya potensinya. Dan kalau kita perhatikan di time frame 4 jam memang terjadi retest ya, atau koreksi setelah dia menyentuh 1783. Sekarang kita turunkan di time frame yang lebih kecil ya, untuk kita bisa mengetahui lebih detail daripada pergerakan XAUUSD di hari ini ya, sampai dengan di posisi terakhir ini ya, 3 hari yang lalu dia membentuk sebuah higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan ini membentuk sebuah higher high berikutnya. Dan potensinya ini adalah retest 1 jam ya, dari 2 jam ke belakang, dan saat ini masih running. Ini saat ini menguji kuat wilayah high weekly dan wilayah resistennya 1774. Tinggal ini mencari titik pembalikan. Oke, ini posisinya. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita pantau aja wilayah ini untuk next target, untuk kita bisa buy ya. Wilayah ini saya perbesar jadi seperti ini ya. Ini pantau pattern terbentuk wilayah ini, bisa di time frame yang lebih kecil ya. Tapi kita sebelum melihat potensi ini apakah nantinya kuat naik atau masih kecenderungannya dia akan koreksi lebih dalam, kita coba cek di market indeks dolar dulu ya, di time frame 1 jam. Nah, indeks dolar memberikan informasi ya, ini sempat terjadi breakout ya daripada trendline low terakhir. Nih perhatikan, ini terbreakout ya, artinya ada penurunan yang cukup signifikan, dan saat ini sifatnya adalah koreksi. Koreksinya sampai berapa? Anda bisa perhatikan, meskipun telah terjadi breakout, tapi yang perlu diperhatikan adalah wilayah ini. Ya ini ya, tidak jauh, tidak lebih, mendekati 50%. Meskipun terjadi breakout, maka saya pastikan hati-hati karena hubungannya erat dengan indeks dolar ya. Jadi setelah dia indeks dolar ini drop impulsif bearish dan close di bawah area low weekly 106.294, dia memberikan konfirmasi candle warna hijau ya di time frame 4 jam.
Di time frame 1 jam ada long legs doji dan ini konfirmasi candle warna hijau. Biasanya terjadinya posisi seperti ini ya. Ini kecenderungan dia akan menyentuh 50% baru dia turun lagi. Jadi kalau kita hubungkan dengan pergerakan saat ini, yang perlu kita perhatikan adalah area ini menjadi wilayah pantau. Kalau sampai memang betul-betul indeks dolar ini bergerak menuju wilayah ini ya, kalau memang ya bergerak menuju wilayah ini, nanti tinggal pastikan aja pattern terbentuk di sini di kisaran 106.596. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, besar kemungkinan dia akan menjadi penurunan berlanjut ya, dengan target yang sudah saya sampaikan di analisa indeks dolar di pagi tadi. Nah, posisinya seperti ini ya, tapi berikutnya yang menjadikan tantangan kita melemahnya indeks dolar berlanjut jika mana dia mendekati titik terendahnya 106.094. Artinya tidak ada terjadi retest yang cukup tinggi, tapi dia akan memberikan informasi kuat, pergerakannya akan langsung bergerak turun. Ya, seperti ini gambarannya ya. Jadi kecenderungan menurut saya dengan kita menarik posisi garis besarnya, kecenderungan daripada indeks dolar ini melemah dan dampak daripada XAUUSD terjadi kenaikan. Menurut saya seperti itu. Terjadinya retest ini kan sifatnya hanya koreksi dan dia akan berlanjut turun. Tinggal potensi yang kita akan cari adalah wilayah di mana buy yang tepat untuk kita bisa ambil taking profit yang lebih tinggi. Intinya di situ. Oke, sekarang kita lihat di XAUUSD lagi. Ya, posisinya masih tertahan ya di 74.95 sampai dengan saat ini. Apa yang harus kita lakukan ya, lebih baik kita tunggu, kita coba cek di 15 menit ya. Nah, ini pergerakannya memang tertahan ya di wilayah ini. Apakah boleh saya buy di sini? Tapi kalau Anda secara trading seorang agresif, Anda berani ya boleh-boleh saja gitu. Yang penting ada pasang stop loss gitu. Teman, kalau Anda lebih baik menunggu ya dengan posisi seperti ini, kalau menurut saya buy idealnya adalah wilayah ini nih yang menjadi pembukaan dan low sebelumnya di sini nih. Ini ada potensi kalau di time frame M15 ada potensi order block di wilayah ini. Besar kemungkinan ini bisa dijadikan acuan buy, tapi tetaplah kasih informasinya untuk apa ya, istilahnya ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern di wilayah ini. Baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, itu lebih baik untuk kita bisa ambil posisi buy. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi kalau secara skenario saya, trading plan saya akan menunggu potensi berikutnya ya. Setelah kita ambil retest buy di sini tadi sudah taking profit dan posisinya menguji ke sini lagi ya, baru nanti kalau ada pattern terbentuk seperti ini kan bullish 3 in setup ya. Nih ada 3 in setup, ada bullish di sini makanya dia naik ya. Ini masuk kepada triple pattern ya. Kalau nanti ada single pattern, double pattern atau triple pattern baru buy, stop loss di bawah. Target saya minimal dia breakout 1783, menguji range $20 1788, retest sampai dengan area 1800. Ini gambarannya ya, seperti ini. Tapi kalau nantinya memang kondisinya pergerakannya ternyata kuat turun ya, kalau terjadi stop loss di sini, hati-hati, Anda bisa tunggu sampai di bawah area 1765.36 ya. Kalau sampai ini terbreakout impulsif bearish contohnya, Anda bisa berlanjut sell di sini dengan target sampai dengan area support dan open daily-nya. Mendekati wilayahnya. Wilayah itu untuk mengcover kerugian ketika terjadi stop loss di wilayah ini. Oke. Ini gambarannya dari dua skenario yang bisa saya sampaikan dari trading plan saya. Semoga bermanfaat, Anda bisa ikutin, bisa tidak, sifatnya hanya sebatas informasi dan berbagi. Dan jangan lupa bagikan informasinya kepada teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.